Aturan 1. Jangan pernah mengungguli atasan Anda. Anda harus berusaha membuat mereka yang secara hierarki lebih tinggi di perusahaan merasa nyaman dengan rasa superioritas Anda. Jangan biarkan keinginan Anda untuk menyenangkan atau membuat mereka terkesan menghindarkan Anda dari menunjukkan bakat dan kemampuan Anda sama sekali. Karena ini dapat menghasilkan efek sebaliknya dari yang diinginkan, yaitu menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan pada atasan Anda. Selalu buat mereka tampak lebih brilian daripada yang sebenarnya, dan Anda akan mencapai puncak kekuasaan. Aturan 2. Lebih tidak percaya pada teman daripada musuh. Tidak percaya pada teman. Mereka biasanya yang pertama mengkhianati Anda, karena mudah menjadi mangsa rasa iri. Mereka juga cenderung menjadi tidak hormat dan tirani. Di sisi lain, pekerjakan seseorang yang pernah menjadi musuh Anda, dan mereka akan lebih loyal kepada Anda daripada seorang teman, karena mereka harus melakukan upaya yang lebih besar untuk menunjukkan keloyalan mereka. Yang benar adalah Anda harus lebih takut pada teman Anda daripada musuh Anda. Jika Anda tidak memiliki musuh, temukan cara untuk menciptakannya. Menurut penulis, masalahnya adalah kita tidak selalu mengenal teman kita sebaik yang kita kira, karena kita cenderung berpura-pura. Dan aturan 3, menutupi kesalahan. Samarkan niat Anda. Buat orang bingung dan buat mereka tetap tidak tahu apa-apa tanpa pernah mengungkapkan tujuan tindakan Anda. Jika mereka tidak tahu apa yang ingin Anda capai, akan sulit bagi mereka untuk mempersiapkan pembelaan. Arahkan mereka ke jalan asumsi yang salah. Selubungi mereka dalam awan sasap, dan Anda akan melihat bahwa ketika mereka akhirnya menyadari niat Anda yang sebenarnya, sudah terlambat bagi mereka. Kuncinya adalah alih-alih menjadi buku yang terbuka, tahan lidah Anda dan ukur kata-kata Anda. Penulis juga membantah gagasan bahwa kejujuran luas identik dengan kasih sayang orang lain. Aturan 4. Selalu katakan lebih sedikit dari yang diperlukan. Ketika mencoba membuat orang terkesan dengan kata-kata, ingatlah bahwa semakin banyak yang Anda katakan, semakin rentan Anda dan semakin sedikit kendali yang Anda miliki atas situasi tersebut. Bahkan ketika apa yang Anda katakan hanyalah hal yang biasa. Orang-orang yang berkuasa membuat orang lain terkesan dan mengintimidasi mereka. Namun ingatlah bahwa ada kalanya tidak bijaksana untuk tetap diam, karena Anda dapat menimbulkan kecurigaan atau ketidakamanan pada atasan Anda. Aturan 5. Pertahankan prestis Anda sampai mati. Ketenaran dan prestis merupakan landasan kekuasaan. Prestis saja sudah cukup untuk mengintimidasi dan menang. Sejalan dengan itu, ia menyarankan untuk belajar menghancurkan musuh Anda dengan membuka celah dalam reputasi mereka, lalu menyingkir dan membiarkan opini publik menyalipkan mereka. Penulis juga menyatakan bahwa hukum ini tidak mengenal pengecualian. Aturan 6. Tarik perhatian dengan segala cara. Segala sesuatu dinilai dari penampilannya. Apa yang tidak terlihat tidak dihitung. Jangan pernah menerima untuk tersesat dalam anonimitas kerumunan atau terkebumi dalam kelupaan. Kerahkan seluruh kekuatan Anda untuk menonjol. Jadilah magnet yang memusatkan perhatian orang lain. Tampak lebih besar, lebih menarik, dan lebih misterius daripada massa yang besar, takut, dan hambar. Ini akan menjadi pendekatan klasik, biarkan mereka membicarakan Anda, bahkan jika itu buruk. Tetapi sebelum menerapkan ini dari awal, sebaiknya tunggu beberapa saat untuk mendapatkan momentum. Aturan 7. Biarkan orang lain bekerja untuk Anda, tetapi Anda yang menuai hasilnya. Gunakan kecerdasan, pengetahuan, dan tenaga fisik orang lain untuk mempromosikan tujuan Anda. Bantuan semacam ini tidak hanya akan menghemat banyak waktu dan energi, tetapi juga akan memberi Anda aura kecepatan dan efisiensi yang luar biasa. Dalam jangka panjang, kolaborator Anda akan dilupakan, dan semua orang akan mengingat Anda. Jangan pernah melakukan apa yang orang lain bisa lakukan untuk Anda. Begitulah cara penulis mengungkapkannya secara belak-belakan. Namun demikian, ingatlah bahwa untuk menjadi penikmat bakat yang brilian, posisi Anda sendiri harus tak tergoyahkan. Jika tidak, Anda akan dituduh sebagai penipu dan licik. Aturan 8. Buat orang datang kepada Anda. Ketika Anda memaksa orang lain bertindak, Anda harus menjadi orang yang selalu memegang kendali. Selalu lebih baik membuat lawan Anda datang kepada Anda dan meninggalkan rencana mereka sendiri dalam prosesnya. Pikat mereka dengan keuntungan yang luar biasa, dan kemudian lanjutkan untuk menyerang. Anda memegang semua kartu as di tangan Anda. Pembatalan hukum ini akan terjadi ketika yang lain tetap tidak bergerak. Dalam hal ini disarankan untuk mengambil kendali dengan serangan mendadak yang membuat mereka bereaksi dan bergerak. Aturan 9. Menanglah dengan tindakan, bukan melalui argumentasi. Kemenangan situasional apapun yang Anda peroleh melalui argumentasi verbal sebenarnya hanyalah kemenangan pirik. Rasa dendam dan kebencian yang ditimbulkannya lebih intens dan bertahan lama daripada kesepakatan sesaat yang telah Anda capai. Jauh lebih efektif untuk mencapai kesepakatan dengan orang lain melalui tindakan Anda tanpa mengucapkan sepatah kata. Jangan menjelaskan, demonstrasikan. Menurut penulis, kekuatan argumentasi verbal semata-mata terletak pada penipuan, dalam hal mengalihkan perhatian dan menutupi jejak Anda. Aturan 10. Hindari pecundang dan orang yang tidak beruntung. Ketidakbahagiaan orang lain dapat menyebabkan kehancuran Anda. Suasana hati sama menularnya dengan penyakit menular.
Bahkan jika Anda merasa harus membantu seseorang yang sedang terpuruk, yang Anda capai hanyalah mempercepat kejatuhan Anda sendiri. Dengan mengatakan pada titik itu, penulis juga tidak mengamati adanya pembatalan. Tidak ada gunanya bergaul dengan mereka yang hanya menyebarkan kesengsaraan dan kemalangan mereka. Sebaliknya, dengan mendekati orang-orang yang beruntung, Anda hanya akan mendapatkan kekuatan dan keberuntungan. Aturan 11. Buat orang lain bergantung pada Anda untuk mempertahankan kemandirian mereka. Sangat penting bahwa orang lain menginginkan dan membutuhkan Anda. Semakin mereka percaya dan bergantung pada Anda, semakin banyak kebebasan yang akan Anda miliki. Buat orang lain bergantung pada Anda untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran mereka, dan mereka tidak akan takut. Jangan pernah mengajari orang lain cukup banyak sehingga mereka bisa mengelola tanpa bantuan Anda. Sebagai titik lemah dari hukum ini, Robert Greene mengingatkan kita bahwa sampai batas tertentu, Anda juga bergantung kepada mereka. Tetapi mengatasi situasi ini berarti menyingkirkan atasan Anda, yaitu mengelola sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Aturan 12. Gunakan kejujuran dan kemurahan hati dari waktu ke waktu. Sikap tulus dan jujur akan mengimbangi lusinan sikap yang didikte oleh kemunafikan dan kebohongan. Sikap kemurahan hati yang jujur dan tulus menurunkan kewaspadaan bahkan individu yang paling tidak percaya diri pun. Begitu siniktas selektif Anda telah membuka celah dalam perisai orang lain, Anda dapat memanipulasi dan menipu mereka sesuka hati. Tentu saja, menerapkan hukum ini memerlukan kehati-hatian, karena tidak dapat dilakukan jika Anda sudah memiliki riwayat lama tentang penipuan dan kecurangan. Aturan 13. Mintalah bantuan dengan memanfaatkan sifat egois orang lain. Jika Anda perlu meminta bantuan sekutu Anda, jangan bodoh-bodoh mengingatkan mereka tentang dukungan yang Anda berikan di masa lalu atau perbuatan baik mereka. Masa lalu diabaikan dan dilupakan. Sebaliknya, saat memformulasikan permintaan kerjasama, tunjukkan elemen-elemen yang akan menguntungkan orang lain dan tekankan hal itu dengan sangat kuat. Lawan Anda akan merespon dengan antusias terhadap permintaan Anda setelah mengetahui manfaat yang dapat mereka peroleh. Namun perlu diingat bahwa beberapa orang akan mundur dari jenis argumen ini, jadi penting untuk terlebih dahulu mengamati cara orang tersebut biasanya beraksi. Aturan 14. Tunjukkan diri Anda sebagai teman, tetapi bertindaklah sebagai mata-mata. Sangat penting untuk mengetahui segala sesuatu tentang rival Anda. Gunakan mata-mata untuk mengumpulkan informasi berharga yang memungkinkan Anda selalu mempertahankan keunggulan atas mereka. Dan lebih baik lagi, jadikan diri Anda sebagai mata-mata. Belajarlah untuk menyelidiki orang dengan hati-hati dalam pertemuan sosial yang santun. Rumuskan pertanyaan tidak langsung untuk membuat orang lain mengungkapkan niat dan kelemahan mereka. Setiap kesempatan adalah kesempatan yang baik untuk mempraktikkan seni spionase. Namun ingatlah bahwa sama seperti Anda, musuh juga dapat menggunakan strategi yang sama. Jadi sebaiknya berikan informasi palsu, sesuatu yang mungkin juga dilakukan musuh Anda. Aturan 15. Hancurkan musuh Anda secara menyeluruh. Dimulai dari Musa, semua leader besar dalam sejarah tahu bahwa perlu untuk menghancurkan musuh yang mereka takuti secara menyeluruh. Pada beberapa kesempatan, mereka mempelajari pelajaran ini melalui kekuatan pukulan. Bahkan jika sebara api pun dibiarkan menyala, bagaimanapun lemahnya, selalu ada resiko menyalakan api kembali. Lebih banyak yang hilang melalui pemusnahan sebagian daripada melalui pemusnahan total. Musuh akan pulih dan menuai dendam. Poin ini tampaknya lebih berlaku untuk medan perang yang sebenarnya, meskipun juga mempertimbangkan kemungkinan membiarkan musuh menghancurkan diri mereka sendiri. Aturan 16. Tarik perhatian dengan kehadiran Anda sendiri. Terlalu banyak pasukan menurunkan harga. Semakin sedikit Anda terlihat dan terdengar, semakin sedikit orang lain akan menganggap Anda penting. Jika Anda telah memantapkan posisi Anda dalam kelompok tertentu, penarikan tidak bersahaja dari tengah-tengah mereka akan membuat mereka berbicara lebih banyak tentang Anda, dan bahkan mengagumi Anda. Anda harus belajar kapan untuk menarik diri. Hukum itu menetapkan bahwa hal itu hanya berlaku untuk seseorang dengan tingkat kekuasaan tertentu, karena pada awalnya akan hampir lebih baik selalu hadir. Aturan 17. Pertahankan ketegangan. Manusia adalah makhluk kebiasaan, dan memiliki kebutuhan yang tidak terpuaskan untuk merasa akrab dengan sikap orang-orang di sekitar mereka. Jika Anda mudah ditebak, itu memberi orang lain perasaan memiliki kendali atas Anda. Balikan peran, sengaja bersikap tidak terduga. Orang-orang yang tampaknya kurang koheren atau memiliki tujuan akan membingungkan orang lain, yang akan kelelahan mencoba menjelaskan gerakan dan tindakan mereka. Namun dalam kasus tertentu, mudah ditebak dapat dianjurkan, karena menghasilkan relaksasi dan kepuasan pada orang-orang di sekitar mereka, dan mengejutkan mereka ketika mereka paling tidak mengharapkannya. Aturan 18. Hindari isolasi. Dunia ini adalah tempat yang berbahaya, dan musuh mengintai di mana-mana. Setiap orang perlu melindungi diri mereka sendiri. Benteng tampak sebagai alternatif teraman, tetapi isolasi lebih memaparkan Anda daripada melindungi Anda dari bahaya yang mengelilingi Anda, karena mengisolasi Anda dari informasi berharga dan menyoroti Anda sebagai target mudah bagi orang lain. Jauh lebih aman untuk berbaur, bergaul dengan orang-orang dan mencari sekutu, kata Robert Greene. Tentu saja, satupun dari aturan yang disebutkan sejauh ini tidak tampak mempermudah transisi menuju pertemanan. Aturan 19. Jangan menyinggung orang yang salah.
Di dunia ini terdapat banyak jenis orang yang berbeda, dan Anda tidak dapat mengasumsikan bahwa mereka semua akan bereaksi dengan cara yang sama terhadap strategi Anda. Ada beberapa orang tertentu yang jika Anda manipulasi atau menipu mereka, mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka untuk balas dendam. Coba pilih korban dan lawan Anda dengan hati-hati, dan jangan pernah menyinggung atau menipu orang yang salah. Aturan, jangan berkompromi dengan siapapun. Hanya orang bodoh yang selalu cepat memihak. Jangan berkomitmen pada posisi atau tujuan manapun, kecuali milik Anda sendiri. Mempertahankan kemandirian Anda menjadikan Anda penguasa orang-orang. Lain, raih keuntungan dengan membuat orang saling bermusuhan. Namun, permainan ini rumit karena ketika Anda menghadapi terlalu banyak lawan, Anda berisiko ketahuan dan mereka berbalik melawan Anda. Kuncinya, menurut penulis, terletak dalam menjaga kemandirian batin dan berusaha untuk tidak terlibat secara emosional. Aturan 21. Buat diri Anda terlihat lebih bodoh daripada korban Anda. Tidak ada yang suka merasa lebih bodoh daripada orang lain. Oleh karena itu, triknya adalah membuat korban Anda merasa cerdik dan cerdas, dan yang terpenting, lebih cerdik dan lebih cerdas daripada Anda. Namun, prinsip naik ke tampuk kekuasaan juga bukan tentang terlihat terlalu bodoh, tetapi lebih tepatnya sedikit lebih pintar daripada mereka yang bersaing dengan Anda. Aturan 22. Gunakan taktik menyerah ketika Anda paling lemah. Jangan pernah bertarung hanya untuk menyelamatkan kehormatan Anda. Sebaliknya, pilihlah menyerah. Menyerah akan memberi Anda waktu untuk pulih, waktu untuk menyiksa, dan jangan membuat pemenang kesal atau memberinya waktu untuk menunggu kekuatannya hilang. Jangan memberinya kepuasan bertarung dan dikalahkan. Menyerahlah sebelum dikalahkan. Aturan 23. Konsentrasikan kekuatan Anda. Hemat kekuatan dan energi Anda dengan memusatkannya pada titik terkuat. Anda akan mendapatkan lebih banyak dengan menemukan deposit yang kaya dan mengeksploitasinya secara mendalam daripada berpindah dari satu deposit yang miskin ke deposit miskin lainnya. Intensitas selalu mengalahkan penyebaran. Sebagai peringatan, perhatikan resiko terlalu berkonsentrasi pada satu tujuan. Aturan 24. Mainkan peran sebagai abdi dalam yang sempurna. Abdi dalam yang sempurna, penjilat dan perencana, berkembang dan mencapai potensi penuhnya di dunia di mana segala sesuatu berputar di sekitar kekuasaan dan keterampilan politik. Ia menguasai seni kelicikan dengan sempurna. Sanjung, tunduk pada atasan Anda, dan tegaskan kembali kekuasaan Anda terhadap orang lain dengan cara yang paling menawan, anggun, tidak langsung dan palsu. Belajar menerapkan hukum abdi dalam dan kenaikan Anda di istana tidak akan mengenal batas. Aturan 25. Berusahalah untuk terus-menerus menciptakan diri Anda kembali. Jangan menerima peran yang telah diberikan masyarakat kepada Anda. Ciptakan peran baru, identitas yang menarik perhatian dan tidak pernah membosankan publik. Jadilah pemilik citra Anda sendiri daripada membiarkan orang lain mendefinisikannya untuk Anda. Kurang lebih seperti yang sekarang dipahami sebagai personal branding. Aturan 26. Jaga tangan Anda tetap bersih. Penting agar kamu selalu tampil sebagai teladan kebenaran dan efisiensi. Tanganmu tidak akan pernah ternoda dengan tindakan terlarang atau ceroboh. Pertahankan penampilan yang sempurna itu dengan menggunakan orang lain sebagai figur atau tameng untuk menyembunyikan jika perlu partisipasi pribadimu dalam tindakan semacam ini. Meskipun merekomendasikan penggunaan strategi ini dengan hati-hati, hukum ini adalah salah satu yang paling berbahaya. Aturan 27. Manfaatkan kebutuhan orang untuk percaya sesuatu. Orang memiliki kebutuhan yang tak tertahankan untuk percaya sesuatu. Jadilah titik fokus dari kebutuhan itu dengan menawarkan mereka suatu tujuan atau keyakinan baru untuk dianut. Rumuskan dalam istilah yang samar tetapi penuh janji. Tekankan antusiasme terhadap pemikiran yang jernih dan rasional. Tunjukkan kepada murid-murid barumu ritual untuk dilakukan dan tuntut pengorbanan jika tidak ada agama yang terorganisasi. Tujuan besar yang dapat mereka percayai akan memberikan sistem keyakinan baru mereka kekuatan yang belum pernah ada. Ingatlah, resikonya adalah orang lebih mudah dibujuk dalam kelompok daripada secara individu. Jadi jika Anda melakukannya salah, kemungkinan mendapatkan lebih banyak musuh sekaligus juga meningkat. Aturan 28. Berani saat bertindak. Jika Anda merasa tidak yakin tentang tindakan tertentu, jangan mencobanya. Keraguan dan kebimbangan Anda akan menular ke pelaksanaan rencana tersebut. Rasa takut sangat berbahaya. Sebaiknya, hadapi setiap tindakan dengan keberanian.
Setiap kesalahan yang Anda buat karena berani akan mudah diperbaiki dengan keberanian yang lebih besar. Semua orang mengagumi keberanian dan tidak ada yang menghormati orang yang penakut. Namun, perlu ditekankan bahwa keberanian tidak boleh menjadi strategi yang mendasari semua tindakan Anda karena beresiko menyinggung terlalu banyak orang. Aturan 39. Rencanakan tindakan Anda dari awal hingga akhir. Akhir yang gemilang merupakan konsekuensi yang memberikan penekanan pada semua tindakan Anda. Rencanakan jalan Anda dengan mempertimbangkan semua kemungkinan, konsekuensi, semua hambatan, dan semua liku-liku takdir yang dapat berdampak negatif pada pekerjaan Anda, pengembangan, dan memberikan kemenangan kepada orang lain. Mengelola keberuntungan dengan hati-hati dan menentukan masa depan dengan perencanaan jangka panjang. Pada akhirnya, ingatlah, bagaimanapun, perlunya mempertahankan tingkat fleksibilitas tertentu dalam menghadapi perubahan mendadak. Aturan 30. Berpura-puralah bahwa pencapaian Anda tidak memerlukan usaha. Tindakan Anda harus tampak natural dan mudah dilakukan. Semua latihan dan usaha yang Anda investasikan di dalamnya, serta semua trik terampil yang Anda gunakan, harus tetap tersembunyi. Saat Anda bertindak, lakukanlah seolah-olah tugas yang tersedia adalah sesuatu yang paling sederhana, seolah-olah Anda masih bisa melakukan lebih banyak lagi. Hindari godaan untuk mengungkapkan seberapa banyak Anda bekerja, karena ini hanya akan menimbulkan pertanyaan. Jangan ajarkan trik khusus Anda kepada siapapun, atau mereka akan menggunakannya untuk melawan Anda. Anda dapat memberi diri Anda sedikit kebebasan untuk mengungkapkan mekanisme internal, asalkan itu adalah pengungkapan sebagian. Aturan 31. Buat orang lain memainkan kartu yang Anda bagikan. Penipuan terbaik adalah penipuan yang tampaknya menawarkan pilihan kepada orang lain. Para korban merasa mereka mengendalikan situasi, tetapi kenyataannya, mereka hanyalah boneka di tangan terampil mereka. Taktik ini menyajikan pilihan yang selalu menguntungkan mereka, terlepas dari pilihan mana yang dipilih. Taktik ini memaksa mereka untuk memilih di antara dua kejahatan yang lebih kecil dan memastikan bahwa pilihan manapun menguntungkan mereka. Taktik ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang memiliki kekuasaan rapih. Masalahnya, dengan membatasi pilihan orang lain, Anda juga dapat membatasi pilihan Anda sendiri. Aturan 32. Bermainlah dengan fantasi orang lain. Seringkali kebenaran dihindari karena cenderung keras dan tidak menyenangkan. Jangan pernah menggunakan kebenaran atau realitas, kecuali Anda siap menghadapi kemarahan yang dihasilkan oleh kekecewaan. Hidup begitu sulit dan penuh problem. Jadi orang-orang yang mampu menciptakan ilusi atau memunculkan fantasi seperti oase di padang rumun, semua orang pergi kepada mereka. Menarik fantasi massa adalah sumber kekuatan yang sangat besar. Ini juga harus ditangani dengan terampil, dan Anda tidak boleh terlalu dekat di titik di mana bukti atau hasil konkret dituntut. Aturan 33. Temukan titik lemah orang lain. Setiap individu memiliki titik lemah, celah di dinding yang mengelilingi benteng Anda. Biasanya, kelemahan ini adalah sesuatu yang menyebabkan rasa tidak aman, emosi atau kebutuhan yang mengganggu Anda. Bisa juga berupa kesenangan kecil dan rahasia. Apapun itu, begitu Anda menemukannya, kelemahan ini menjadi elemen tekanan yang dapat Anda manipulasi sesuka hati. Dan tentu saja, selalu untuk keuntungan Anda. Ingatlah bahwa Anda juga memiliki tumit Achilles, dan jika Anda tidak percaya, Anda dapat menonton video ini, di mana saya akan menunjukkan kualitas tergelap Anda dan bagaimana memastikan orang lain tetap tidak menyadarinya. Aturan 34. Bertindaklah seperti raja agar diperlakukan seperti raja. Perilaku Anda akan menentukan bagaimana orang lain memperlakukan Anda dalam jangka panjang. Penampilan yang vulgar atau biasa akan menyebabkan orang kehilangan rasa hormat kepada Anda, karena seorang raja menghormati dirinya sendiri dan menginspirasi perasaan yang sama pada orang lain. Dengan mengadopsi sikap seorang raja, menunjukkan kepercayaan pada kekuatan Anda sendiri, Anda akan dianggap ditakdirkan untuk mengenakan mahkota raja. Taktik ini tidak boleh bergantung pada penghinaan terhadap orang lain. Aturan 35. Kuasai seni pengaturan waktu. Jangan pernah menunjukkan tergesa-gesa, karena ketergesaan menunjukkan kurangnya pengendalian terhadap waktu dan tindakan Anda sendiri. Selalu tunjukkan kesabaran, seolah-olah Anda tahu bahwa pada waktunya, semua keinginan Anda akan terpenuhi. Jadilah spesialis dalam seni mendeteksi momen yang tepat untuk segala sesuatu. Temukan semangat zaman dan tren yang akan membawa Anda pada kekuasaan. Aturan 36. Abaikan hal-hal yang tidak dapat Anda peroleh.
Dengan memperhatikan masalah trivial, Anda membuatnya nyata dan memberikan arti penting. Semakin banyak perhatian yang Anda berikan kepada musuh, semakin kuat mereka. Jika ada sesuatu yang Anda inginkan tetapi tidak dapat Anda peroleh, semakin sedikit minat yang Anda tunjukkan, semakin besar tingkat superioritas yang akan dirasakan orang lain pada Anda. Jelas, ada masalah yang harus Anda perhatikan dan hadapi sesegera mungkin dengan tindakan, bukan penghinaan. Jika tidak, masalah akan semakin besar. Aturan 37. Ciptakan pertunjukan yang mengesankan. Pertunjukan yang mencolok dan gerakan simbolis yang agung menghasilkan aura kekuasaan karena memberikan daya tarik yang besar pada semua orang. Sajikan pertunjukan yang mengesankan bagi orang-orang di sekitar Anda, penuh dengan elemen visual yang memesona dan simbolisme yang bersinar yang menekankan kehadiran Anda. Kekuasaan tidak dapat dicapai jika Anda mengabaikan gambar dan simbol. Tidak ada kemungkinan pembatalan untuk hukum ini. Demikian kesimpulan penulis. Aturan 38. Berfikirlah sesuka hati, tetapi berperilakulah seperti orang lain. Jika Anda melakukan atau godaan untuk melawan arus dengan berbangga tentang ide-ide Anda yang tidak konvensional dan sikap yang tidak ortodoks, akan membuat orang berpikir Anda hanya ingin perhatian, dan bahwa Anda meremehkan orang lain. Mereka akan menemukan cara untuk menghukum Anda karena membuat mereka merasa rendah diri. Jauh lebih aman untuk bergaul dengan kerabat. Pertama kalinya selalu tampak lebih baik dan lebih orisinal daripada apa yang datang kemudian. Jika Anda menggantikan orang hebat atau memiliki orang tua yang terkenal, Anda harus mencapai 2 kali lipat untuk melampaui citra panutan tersebut. Jangan sampai tersesat dalam bayang-bayang orang-orang hebat itu, atau terjebak dalam masa lalu yang bukan hasil karyamu sendiri. Temukan identitasmu sendiri dan tegaskan kembali dengan tindakanmu yang berbeda. Singkirkan sosok ayah yang mendominasi itu, lepaskan warisanmu, dan raih kekuasaan melalui kemampuanmu sendiri. Aturan 42, bunuh anjingnya, maka penyakitnya akan berakhir. Masalah biasanya berasal dari satu individu yang kuat, sang penghasut, bawahan yang arogan, penyebar kebencian dan dendam. Jika Anda memberi ruang bagi tindakan individu tipe ini, maka orang lain akan menyerah pada pengaruh karakter ini. Jangan menunggu masalah yang ditimbulkannya berlipat ganda, dan jangan mencoba bernegosiasi dengannya karena dia sudah tidak bisa diselamatkan. Netralkan pengaruhnya dengan mengisolasi atau menyingkirkannya. Ingat, bunuh anjingnya dan penyakitnya akan berakhir. Aturan 43 bekerja pada hati dan pikiran orang lain. Pemaksaan memprovokasi reaksi yang seiring waktu dapat merugikanmu. Perlu menggunakan manuver yang menggoda untuk membuat orang lain bergerak ke arah yang kamu inginkan. Setelah terpikat, orang tersebut akan menjadi pelayan setia Anda. Dan cara paling efektif untuk merayu seseorang adalah dengan terampil mengelola kelemahan dan psikologi mereka. Lemahkan resistensi orang lain melalui manipulasi emosional, bermain-main dengan apa yang mereka inginkan dan hargai, atau apa yang mereka takuti. Jika Anda mengabaikan hati dan pikiran orang lain, mereka akan berakhir membenci Anda. Menurut penulis, aturan ini berlaku tanpa pengecualian. Jika Anda ingin mempelajari lebih dalam hukum ini, kami telah menyiapkan video tentang seni rayuan. Aturan 44, melucuti dan membuat marah dengan efek cermin. Cermin mencerminkan realitas, tetapi itu juga merupakan senjata perfect untuk penipuan. Ketika Anda mencerminkan musuh Anda melakukan persis apa yang mereka lakukan, saingan Anda tidak akan dapat menyimpulkan strategi Anda. Efek cermin mengejek dan mempermalukan mereka, menyebabkan mereka bereaksi berlebihan. Dengan menempatkan cermin di depan lawan Anda merayu mereka dengan ilusi bahwa mereka memiliki nilai-nilai yang sama dengan Anda. Dengan mencerminkan tindakan mereka di cermin, Anda memberi mereka pelajaran. Sangat sedikit yang dapat menahan kekuatan efek cermin. Peringatan di sini adalah untuk waspada terhadap situasi yang hanya merupakan refleksi atau apa yang kita yakini kita lihat, bukan situasi sebenarnya. Aturan 45, perkenalkan perubahan, tetapi jangan terlalu banyak memodifikasi. Secara teori, semua orang memahami kebutuhan akan perubahan, tetapi pada tingkat sehari-hari, manusia adalah makhluk kebiasaan. Terlalu banyak inovasi bersifat traumatis dan akan menyebabkan pemberontakan. Jika Anda baru menduduki posisi kekuasaan atau pihak ketiga yang mencoba membangun basis kekuasaan, banggalah bahwa Anda menghormati cara tradisional dalam melakukan sesuatu.
Jika perubahan yang diperlukan dipaksakan, buatlah perubahan itu tampak sebagai modifikasi kecil dan positif dari masa lalu. Perhatikan pada titik ini bahwa ketika berbicara tentang seni, mode atau teknologi, ini tampaknya merupakan bidang di mana kekuasaan berasal dari menciptakan perubahan radikal dari masa lalu untuk membuka jalan baru. Memang benar bahwa strategi seperti itu dapat menawarkan kekuasaan yang besar, tetapi juga melibatkan resiko yang besar. Tidak dapat dihindari bahwa inovasi seseorang akan dilampaui oleh orang lain. Itu adalah sesuatu yang sedikit dapat Anda kendalikan. Seseorang yang lebih muda dan lebih kreatif tiba-tiba maju ke arah baru, dan kemudian inovasi berani yang Anda terapkan kemarin tampak datar dan membosankan hari ini. Ini adalah perlombaan tak pernah berakhir. Aturan 46, jangan pernah terlihat terlalu sempurna. Selalu berbahaya untuk terlihat lebih unggul dari orang lain, tetapi hal yang paling berbahaya adalah terlihat bebas dari semua kesalahan atau kelemahan. Iri hati melahirkan musuh-musuh yang diam. Hal yang bijaksana adalah sesekali mengungkapkan kekurangan Anda dan mengakui kebiasaan buruk yang tidak membahayakan untuk menangkis rasa iri hati dan terlihat lebih manusiawi dan mudah didekati. Aturan 47, jangan melampaui tujuan awal. Momen kemenangan seringkali adalah momen bahaya terbesar. Dalam euforia kemenangan, kesombongan dan kepercayaan diri yang berlebihan dapat mendorong Anda melampaui tujuan yang semula Anda tetapkan. Dan dengan melangkah terlalu jauh, Anda akan menciptakan lebih banyak musuh daripada yang Anda buat. Untuk mencapai kemenangan, jangan biarkan kesuksesan membuat Anda sombong. Tidak ada yang lebih baik daripada strategi dan perencanaan yang matang. Tetapkan tujuan, dan ketika Anda mencapainya, berhentilah. Aturan 48, bersikaplah fleksibel dalam bentuk. Dengan mengadopsi bentuk yang terdefinisi dan memiliki rencana yang jelas untuk semua orang, Anda akan menjadi target serangan yang beragam daripada memberi musuh Anda sesuatu yang konkret. Tetaplah fleksibel, mudah beradaptasi dan terus bergerak. Cara terbaik untuk melindungi diri adalah dengan tetap fleksibel dan mudah berubah seperti air. Jangan pernah bertaruh pada stabilitas atau keteraturan yang mengabadi. Semuanya berubah. Anda harus terus mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan keterampilan yang sudah Anda miliki. Sehingga setelah Anda mencapainya, Anda dapat mempertahankan dan meningkatkan kekuatan Anda. Sangat penting bagi Anda untuk menguasai seni persuasi untuk terus meningkatkan pengaruh Anda. Karena alasan ini, kami telah menyiapkan video yang berisi semua kunci untuk menguasai seni persuasi melalui karya penting tentang subjek ini. Buku Hitam Persuasi. Semoga Anda menikmatinya.